Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Pada malam hari ini, Satu Suro Activity mempersembahkan segmen Kini Aku Jadi Tahu, memberikan informasi cerita mitologi genderuwo dalam budaya Jawa. Selamat mendengarkan. Tuhan sebelum menciptakan manusia terlebih dahulu menciptakan malaikat dari unsur cahaya, bangsa jin, iblis, jin dan setan dari unsur api. Kemudian Tuhan menciptakan manusia dari unsur tanah. Bangsa jin pun memiliki kehidupan seperti halnya manusia, yaitu menikah, memiliki keturunan, makan, minum, dan memiliki jenis kelamin jin pria dan jin wanita. Di dalam mitologi Jawa ada makhluk dari golongan jin pria yang memiliki nafsu seksual yang sangat tinggi. Makhluk halus tersebut disebut dengan genderuwo. Genderuwo dalam pengucapan bahasa Jawa, genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera, yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa, Indonesia. Orang Sunda menyebutnya Gandaruwo dan orang Jawa umumnya menyebut gendruwo. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Menurut mitos, pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan, seperti hutan jati, cagar alam, Danalaya, Kecamatan Slogo Himo. Sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri dan di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Giri Mulyo di Kulon Progo. Sekitar 60 km ke barat Yogyakarta
dan juga Gunung Ratu Lamongan. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dipercaya bahwa benih daripada genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan genderuwo. Namun biasanya wanita korban yang disetubui oleh genderuwo tidak akan sadar sedang bersetubuh dengan genderuwo, karena genderuwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan seks. Disebutkan pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia, sehingga ia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Ada legenda menyatakan genderuwo kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan. Perempuan yang rahimnya disemayami oleh genderuwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. Si perempuan akan senang melakukan hubungan intim. Apabila pasangan si perempuan tak mampu mengimbangi gairahnya, maka si perempuan tak segan mencari pasangan lain. Hal ini terjadi karena gairah si wanita dikendalikan oleh genderuwo. Apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo akan bersemayam di rahimnya juga, akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan wanita tersebut. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia, seperti menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik dan perampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang membantu menyulat anak-anak dari keluarga tidak mampu yang saleh beribadah. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna, bisa akibat penguburan yang tidak sempurna atau kecelakaan, sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo jahat, karena ada pula yang baik
dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap, apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut. Para pendengar satu Suro Activity, itulah salah satu dari bangsa jin pria yang disebut dengan genderuwo, yang dimana menurut mitologi Jawa bahwa genderuwo ada yang bersifat jahat dan ada yang bersifat baik. Karena makhluk jin yang bernama genderuwo ini dapat menyerupai lelaki yang disenangi oleh perempuan tersebut, yang dicintai oleh perempuan tersebut. Para pendengar satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.